Setelah pulang dari tanah suci, kalau berbicara menyenangkan orang lain dan senang ngasih makan. Artinya apa? Senang ngasih makan pertanda amal ibadah diterima. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang senang ngasih makan. Tradisi ngasih makan ini termasuk tradisi yang paling baik di dalam Islam, dan pahalanya besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, Ayyul Islami khair. Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik? Perbuatan apa di dalam Islam yang paling baik? Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am. Kamu ngasih makan pada orang. Jadi ngasih makan ini termasuk amalan paling baik. Seberapa besar pahala ngasih makan? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Sayyidina Ali berkata, la an ajma'a ikhwani ala sa'in aw sa'in ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa'u'tiqona samatan. Seandainya aku mengundang sahabat-sahabatku pada satu sok atau dua sok makanan. Satu sok makanan itu nisabnya zakat fitrah 2 kilo 7 on. Kalau 2 sok berarti 5 kilo setengah. Orang Dumai kalau beras 1 kilo cukup makan berapa orang? 4 orang. Masa 4 orang? Berarti banyak makannya ya. Kalau 1 kilo itu kira-kira 8 orang. Kalau 5 kilo 8 kali 5 berapa? 40. Jadi kata Sayyidina Ali, mengundang 40 atau 50 orang untuk makan lebih aku senangi daripada aku pergi ke pasar lalu membeli budak hamba sahaya lalu aku merdekakan. Artinya apa? Ngasih makan 30, 40, 50 orang pahalanya sama dengan memerdekakan budak. Sekarang budak sudah gak ada, dan kalaupun ada harganya mahal. Mungkin seharga Kijang Innova. Kijang Innova harganya berapa? Mahal. Ternyata ngasih makan 50 orang sama dengan sedekah Kijang Innova. Mengapa ngasih makan ini pahalanya besar? Ngasih makan ini pahalanya besar karena orang ngasih makan biasanya orangnya juga makan. Dan karena orangnya juga makan, makanan ini cepat habis, selesai. Dan orang ini tidak memperhitungkan ngasih makan itu. Selesai. Lain kalau ngasih mobil. Misalnya sampean ngasih mobil sama orang, pasti setiap lewat, itu dari saya itu mobilnya. Pasti begitu. Atau tetangganya dikasih motor, wah itu dari saya motornya. Tapi kalau ngasih makan, misalnya sekarang ngasih kenduri, besok paginya lewat, apa mungkin bilang itu tadi malam makan di rumah saya? Gak ada begitu. Jadi orang ngasih makan ini cepat hilang, makanya pahalanya besar. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang senang ngasih makan pertanda hatinya lembut, hatinya halus, mudah menerima kebaikan. Itu orang senang ngasih makan. Dalam hadis diriwayatkan anna rajulan yashku ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi. Seorang laki-laki mengadu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hatinya keras. Gimana Rasulullah, hati ini keras? Kalau ada nasihat masuk telinga kanan, keluar dari yang kiri. Kalau pergi ke masjid, lalu ada kotak amal 10.000, rasanya gimana? Banyak apa sedikit?
Kalau ada kotak amal 10.000, kira-kira sedikit apa banyak rasanya? Banyak. Tapi kalau pergi ke Ramayana atau pergi ke mall, ke pasar, atau pergi ke pekan, 50.000 itu banyak apa sedikit? Sedikit. Tapi kalau amal jariah, wah ini banyak sekali. Surga itu dikiranya murah. Ini namanya hatinya keras. Rasulullah menjawab, idza aradta ayyalina qalbuk. Kalau kamu ingin hati kamu menjadi lembut, fa'at'im miskinan. Kamu yang senang ngasih makan orang miskin. Wamsah ra'sa yatim, dan usap kepala anak yatim. Artinya apa? Orang senang ngasih makan orang miskin, ini dapat melembutkan hati. Termasuk juga mengusap kepala anak yatim. Biasanya kalau di Jawa, tradisi mengusap anak yatim ini setahun sekali, bulan Muharram. Ya, kalau di sini bulan apa biasanya? Bulan Ramadan ya. Sebagian Ramadan, sebagian Muharram. Tapi jangan cuma diusap. Kalau dipanggil ke masjid, kalau diusap satu masjid, ngusap semua ya, panas kepalanya. Ngusap itu artinya sebagai simbol kasih sayang. Karena menyayangi, setelah diusap dompetnya dibuka, kasih uang dia. Itu namanya menyayangi. Biar hatinya gak keras. Ya kalau hatinya keras sekali, yang sering mengusap, caranya gimana? Caranya mamanya kalau masih muda dikawin. Insya Allah tiap pagi mengusap itu. Itu sebenarnya isyarat kalau ada janda dikawin, biar anaknya ada yang mengusap kepalanya itu. Karena kalau mamanya gak dikawin, siapa yang mengusap? Ini laki-laki suka fatwa seperti ini. Selalu siap lagi, ini fatwa yang sahih ini. Hadisnya sahih, mungkin begitu. Karena laki-laki. Ini yang ketiga ya. Jadi memang ngasih makan ini melembutkan hati. Kemudian lagi, orang yang senang ngasih makan ini menghapus dosa. Dosa dihapus. Ini dalam hadis ya, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, hadisnya sahih. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, inna abidan min bani Israel ta'abbada fi shawma'atihi sittina sana. Seorang ahli ibadah dari Bani Israel beribadah di tempat ibadahnya selama 60 tahun, gak pernah keluar. Kalau malam berzikir, sholat, berdoa pada Allah. Kalau siang berpuasa sambil zikir. Selama 60 tahun ibadah terus. Lama-lama fa'amtaratis sama, langit menurunkan air hujan. Karena air hujan turun, fakhdaratil ard, maka bumi di sekelilingnya menjadi hijau. Tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan menjadi tumbuh dengan subur. Lalu laki-laki yang ahli ibadah ini melihat hijau-hijau itu. Dia berpikir, coba saya keluar dari tempat ibadah ini, lalu saya beribadah di antara tumbuh-tumbuhan, rumput atau pepohonan yang hijau. Karena bersyukur kepada Allah, pasti pahalanya lebih besar. Lalu ahli ibadah ini bermaksud keluar dari tempat ibadahnya untuk berzikir di antara hijau-hijau itu. Beliau membawa bekal 2 potong roti, bekal untuk berzikir di antara tanaman hijau. Ketika orang ini sedang berjalan sambil berzikir, di perjalanan berjumpa dengan seorang wanita. Karena di daerah itu memang gak ada orang lain, memang jarang. Dulu kan orang kan jarang ya. Di Dumai dulu orang juga sedikit, gak sebanyak sekarang. Hatta di Jawa begitu.
Karena gak ada orang lagi, akhirnya dua orang lain jenis ini asyik ngobrol. Keasyikan ngobrol, setan menggoda. Akhirnya dua orang ini berzina. Na'udzubillah min. Setelah berzina, ahli ibadah ini merasa menyesal, merasa takut, merasa malu kepada Allah. Dia berpikir, saya ini ibadah 60 tahun nggak pernah keluar, tapi begitu keluar kenapa berzina? Akhirnya orang ini pingsan karena takut pada Allah. Begitu siuman dari pingsan, orang ini cari air untuk mandi besar. Ternyata tak jauh dari situ ada genangan air hujan. Lalu mandilah dia di situ. Ketika dia sedang mandi, datang seorang pengemis. Minta-minta, Tuan, kasihani Tuan, gak ada yang dimakan. Saya ini gak punya apa-apa, minta uang Tuan untuk beli makan. Lalu kata ahli ibadah itu, kalau kamu memang gak ada yang dimakan, itu ada 2 potong roti. Bawa aja kamu makan, bawa semua, ada apa-apa. 2 potong roti itu dibawa oleh pengemis itu. Setelah itu ahli ibadah itu meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, 2 malaikat datang untuk membawa ruhnya. Satunya malaikat surga, satunya malaikat neraka. Kata yang malaikat surga, ini bagian saya masuk surga. Ini 60 tahun ibadah gak pernah keluar. Kata yang malaikat neraka, loh ini bagian saya, karena tadi sebelum mati dia berzina. Ini masuk neraka, zina dosa besar. Akhirnya karena 2 malaikat ini rebutan, akhirnya ditimbang. Pahala ibadah 60 tahun ditimbang dengan dosa berzina 1 kali. Begitu ditimbang, ternyata pahala ibadahnya menjadi ringan, lebih berat dosa zinanya. Zina 1 kali menghapus ibadah 60 tahun. Kata malaikat neraka, nah ini gimana? Bagian saya kan? Lalu kata malaikat surga, sebentar. Tadi sebelum mati bersedekah roti 2 potong. Coba timbang lagi. Lalu ibadah 60 tahun digabung dengan 2 potong roti, ditimbang dengan zina 1 kali. Begitu ditambah, diindeks dengan 2 potong roti, pahalanya langsung berat. Zinanya menjadi ringan dan dosanya diampuni oleh Allah, gara-gara 2 potong roti. Di Dumai kalau ada orang meninggal, ada kenduri enggak? Biasanya rotinya berapa potong? Bukan 2 potong roti. Orang Dumai banyak uangnya, tapi 2 potong kadang 2 potong Wah, itu lebih hebat berarti. Ini tujuannya apa? Agar almarhum yang meninggal dunia dosanya oleh Allah diampuni. Wong tadi itu cuma 2 potong roti, apalagi 2 potong ayam, apalagi 2 potong Jangan dikira ngasih makan itu enteng pahalanya, berat pahalanya itu. Karenanya lanjutkan tradisi ngasih makan, karena itu memang ajaran yang sangat islami. Jangankan ngasih makan, ngasih minum, itu pahalanya besar. Biasanya kita ini dalam acara kenduri, selain ada makannya, ada minumnya biasanya. Karena kalau cuma makan, gak minum, keselak leher itu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bercerita, pada masa Bani Israel ada seorang perempuan pelacur. Pelacur itu biasanya kerjanya malam hari. Kalau siang pulang istirahat. Ada seorang pelacur siang-siang pulang kerja, di perjalanan kehausan. Dulu di Timur Tengah, ya, Bani Israel
Di Timur Tengah itu sumur itu tidak pakai timba, nggak pakai tali, karena dulu manusia belum mampu produksi seperti itu. Dulu itu sumur biasanya ada tangga turun ke bawah. Turun ya, ada tangga begitu. Karena dia kehausan, lalu pelacur ini turun ke dalam sumur itu. Dia minum. Selesai minum, dia naik ke atas. Sampai di atas, ternyata ada anjing yang mengelilingi sumur itu. Lalu menghampiri pelacur itu, lidahnya menjulur-julur karena kehausan. Akhirnya sang pelacur ini merasa kasihan. Dia turun lagi ke sumur, sepatunya dibuka untuk ambil air. Sepatunya dibuat alat, gayung ambil air, lalu dibawa ke atas. Air itu diminumkan pada si anjing. Setelah itu pelacur ini meninggal dunia. Gara-gara ngasih minum anjing, dosanya sebagai pelacur oleh Allah diampuni. Padahal yang dikasih minum anjing, hewan najis. Umat Islam di Dumai pernah enggak ngasih minum anjing? Enggak pernah, karena anjing di Dumai enggak kehausan. Di sini banyak sungai, banyak selokan, gak ada yang haus anjing. Wong orangnya juga gak ada yang haus. Kecuali kalau habis kerja gak ada minum, haus. Tapi minuman di mana-mana ramai. Ngasih minum anjing menyebabkan dosa diampuni. Apalagi yang dikasih minum itu manusia. Apalagi manusianya adalah umatnya Rasulullah, sebaik-baik umat, tambah besar pahalanya. Angkanya kalau ada tamu, jangan mahal ngasih minum. Ini kayaknya habis minum. Kalau orang pelit itu husnudzon terus pada tamu. Tamunya datang, ini ustadz ini paling puasa. Husnudzon untuk gak ngasih makan. Atau mungkin ustadz ini pasti habis makan di sana. Itu husnudzon yang tidak baik namanya. Husnudzon itu baik kalau hubungannya dengan perbuatan orang. Ada orang kayaknya bermaksiat lalu berbaik sangka, oh bukan, mungkin itu istrinya. Itu baik. Kalau ada tamu, mungkin ini puasa ini tamunya. Itu bukan husnudzon tapi pelit. Jangan salah. Nanti tamunya gak dikeluarin kopi, mungkin ini sudah ngopi di warung. Kalau dikasih kopi nanti sakit perut. Ini bukan husnudzon tapi pelit. Saya ini ceramah begini di Malaysia, habis ceramah langsung dibawa ke warung. Padahal sudah makan. Saya ceramah tadi bukan minta makan, tapi ajaran Islam memang seperti itu. Jadi kenduri, tradisi kenduri itu jangan ditinggalkan. Apalagi kenduri memang untuk keluarga kita yang meninggal. Itu sangat bagus. Orang itu setiap bersedekah untuk tamu, untuk anak yatim, kaum duafa, fakir miskin, untuk orang soleh, untuk siapapun, niatkan untuk orang tua yang sudah meninggal. Mengapa anjurannya seperti itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tasaddaqa ahadukum bi shadaqatin tatawwu'an, falyaj'alha an abawaihi." Apabila salah seorang kamu mengeluarkan sedekah sunnah, bukan sedekah wajib. Sedekah wajib itu zakat fitrah, zakat mal. Tapi sedekah sunnah, kenduri, ngasih anak yatim, duafa, fakir miskin, orang soleh, tamu, tetangga, kawan, kerabat atau siapapun, falyaj'alha an abawaihi. Niatkan pahala sedekah itu untuk kedua orang tua. Mengapa untuk kedua orang tua? Fayakunu lahuma ajruha. Maka pahala langsung mengalir pada kedua orang tua. Jadi begitu ada tamu, niatkan dalam hati untuk almarhum orang tua. Pahalanya langsung mengalir pada orang tua. Apapun itu.
punya uang, ini bisnis kok lagi melimpah, kawan-kawannya ajak, ayo ke warung, niatkan untuk orang tua. Nggak ada apapun, niatkan untuk orang tua, pahalanya langsung mengalir pada orang tua. Kalau pahalanya mengalir pada orang tua, kita yang hidup dapat apa? Anak yang bersedekah dapat apa? Wala yanqusuhu min ajriha syai'. Dia yang bersedekah tidak akan kurang sedikit pun dari pahalanya. Orang tuanya langsung dapat, dia sendiri gak kurang sedikit pun. Itu pahala kenduri, pahala sedekah, sedekah apapun. Makanya yang rajin bersedekah. Nah, ini pokok-pokok yang perlu saya sampaikan pada malam ini. Sebenarnya hadis tadi masih ada sisanya, kan 3 poin. Baru 2, cuma kalau disampaikan lagi ini 1 jam lagi. Ya mudah-mudahan lah kapan-kapan jumpa lagi. Amin Allahumma amin. Mungkin setelah ini ada yang mau ditanyakan, monggo. Silahkan, ada yang tertulis. Mungkin ada soalan yang tertulis atau yang verbal secara langsung. Waktu saya minta kepada pembawa acara untuk membantu mengatur jalannya tanya jawab. Bacakan lagi. Ditulis ada, Pak. Ada. Boleh dari panitia yang menyebar ini kertas dikasih ke Pak Khair. Kita bacakan. Oke. Bacakan. Atau pakai. Hah? Pakai yang kecil. Yang satu lagi Pak. Ini punya Pak Khair. Oh. Ini dari ibu-ibu. Assalamualaikum Pak Kiai. Saya baru saja hijrah dan baru beberapa tahun belakangan menjalankan sholat. Bagaimana dengan sholat yang selama ini saya tinggalkan Pak Kiai? Sholat yang selama ini ditanggalkan itu harus diganti. Ya semampunya lah. Semampunya selain waktu kerja, selain apapun. Karena memang kewajiban itu. Diganti, diqadha. Yang enak kalau ngodok dalam perjalanan karena bisa qashar itu. Jadi kalau qadha ingin cepat pergi ke Jakarta kemana, nanti yang asarnya 22, isyaknya 22, tapi yang lain 3 dan 2 itu. Terus bagaimana hukum seorang makmum yang sholat subuh dengan imam berkunut tapi makmum itu tidak berkunut Pak Kiai? Itu makmum yang tidak baik. Karena di dalam hadis innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan agar diikuti. Dia malah kok bikin sholat sendiri, kok buat cara sendiri. Ya rusak kalau makmumnya gitu semua. Kalau cuma imamnya yang kunut, lalu satu masjid gak kunut, kira-kira gimana? Rusak itu. Dan itu gak sesuai dengan ajaran sunnah. Mengapa? Sama dengan banyak orang, termasuk tanda akhlakul karimah. Itu namanya makmum yang gak punya akhlak, gak ngerti akhlak. Dan akhlak yang baik itu, faedahnya akhlak yang baik. Innal mu'min bihusni khuluqihi. Seorang mukmin dengan akhlaknya yang baik, la yablughu darajatal qa'imis shaim. Oleh Allah derajatnya disampaikan pada derajat orang yang rajin sholat malam dan rajin puasa sunnah. Itu orang yang akhlaknya baik. Tadi akhlaknya gak baik, jangan ditiru. Imam Ahmad bin Hanbal walaupun berfatwa kunut subuh tidak sunnah, beliau ditanya, guru, kalau imamnya baca kunut bagaimana? Ya kunut juga. Loh, kata guru gak sunnah. Ya walaupun gak sunnah, masa saya mau gak ikut sama guru saya Imam Syafi'i? Karena yang berfatwa kunut guru beliau Imam Syafi'i. Kalau terpaksa imamnya kunut, beliau katanya mau kunut. Ini Imam Ahmad. Yang sekarang ini mungkin imamnya Imam Samudra, bukan Imam Ahmad. Ayo baca lagi.
Bagaimana hukumnya jika seorang laki-laki memandang perempuan yang tidak menutup aurat, misalnya tidak memakai jilbab, apakah laki-laki tersebut berdosa, Pak? Ya berdosa. Dan yang buka itu dosa juga, yang memandang juga dosa. Karenanya bagi perempuan tutuplah auratmu. Kasihan yang memandang. Kalau memandang dari luar jilbab, asalkan gak ada lekuk-lekuk dan tidak syahwat, gak apa-apa. Kan biasa kalau lewat ya perempuan lewat. Tapi kalau dibuka harus berpaling, harus menjauh, karena berdosa. Apa hukum kalau kita menjalin hubungan dengan perempuan, namun ada niat dan tekad ingin melanjutkannya ke jenjang lebih serius di masa depan? Apa hukumnya dan dari syarat Pak Kiai? Jadi hubungan anak-anak sekarang generasi milenial seperti kirim-kiriman WhatsApp, melalui Facebook, apalagi melalui Telegram, itu rata-rata haram gitu. Karena hanya untuk bersenang-senang. Kalau cocok ya lamar aja sama orang tuanya, lalu akad selesai. Rata-rata hubungan generasi milenial dengan lain jenis rata-rata haram memang. Baik hubungan di kampus, di sekolah, di mana-mana, rata-rata seperti itu. Mengapa? Karena merasa senang, menikmati hubungannya. Coba saya tanya, kirim pesan dengan sesama laki-laki atau dengan perempuan, lebih senang yang mana? Lah ya itu haramnya. Kalau sudah cocok ya lamar aja. Jangan SMS-an terus atau kirim pesan apa kabar, halo sudah mam ditanya. Ini generasi milenial biasanya. Dan yang ditanya senang biasanya. Terus, bagaimana hukum seorang imam yang bacaannya tidak tepat seperti sa dibaca sya, da dibaca za, ha kecil dibaca ha besar dan lain-lain, tetapi memaksakan diri menjadi imam, Pak? Imam yang makhorijul hurufnya salah sampai merubah makna, itu Fatihahnya tidak sah dan sholatnya tidak sah. Kecuali kalau makmumnya sama-sama salah bacaannya, gak apa-apa, sah. Jadi kalau imam ini bacaan Fatihahnya keliru, imamnya keliru juga, gak apa-apa. Tapi kalau di antara jamaahnya ada yang fasih, gak boleh dia jadi imam. Jadi begitu. Terus, jelaskan fakta tentang segitiga Bermuda. wah, saya gak pernah nyampe di sana. Segitiga Bermuda itu di Amerika. Cari di Google lah. Kalau gitu. Ya. Saya ingin bertanya, negara kita sangat banyak hutang. Apakah di akhirat nanti kita ikut mempertanggungjawabkannya, Pak? Oh enggak, itu tanggung jawab yang hutang dan yang menyalahgunakan. Jadi hutang negara itu yang bertanggung jawab besok, yang berhutang dan menyalahgunakan. Terus, bagaimana hukumnya kita sering sholat tapi suka mabuk, Pak? apa? Sholatnya bagus, mabuknya yang salah. Teruskan sholatnya yang baik, yang khusyuk, yang sah, insya Allah nanti berhenti mabuk. Berarti sholatnya masih kurang bagus kalau masih suka mabuk. Karena kalau sholatnya sudah bagus, nanti berhenti sendiri. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau masih mungkar, berarti sholatnya bermasalah. Perbaiki sholatnya, biar nanti sadar sendiri. Terus, apa hukumnya setelah mengambil air wudhu merokok, Pak? Sah atau tidak hukumnya? oh gak apa-apa merokok itu, ya. Karena rokok itu makruh. Cuma kalau mau sholat dianjurkan siwak atau berkumur.
Khawatir waktu sholat terasa pahit, akhirnya mulutnya gini-gini, nggak khusyuk sholatnya. Saya dulu juga merokok. Saya ini mantan perokok, tapi berhenti. Berapa lama ya? Kira-kira 6 tahun lah merokok dulu. 5 tahun atau 6 tahun. Waktu di pondok masih belajar. Setelah jadi ustadz, karena oleh guru saya di pondok disuruh ceramah pada anak santri yang rajin merokok, akhirnya saya berhenti merokok. Disuruh nasihati yang suka ngerokok, akhirnya berhenti sendiri. Karena saya pikir sudahlah, walaupun yang dinasihati tetap merokok, yang penting saya sendiri gak merokok karena malu. Dapat beberapa tahun, coba merokok lagi, masih enak rasanya. Cuma ini sudah berapa tahun gak merokok lagi. Mungkin kalau nyoba enak juga ya. Apalagi ada kopinya. Dulu kalau ngerokok, habis isya itu baca kitab, habis 1 pak gitu, 1 bungkus sampai habis. Ngerokok itu tinggal bakar kok. Kalau makanan itu kan ada kenyangnya, rokok itu gak ada kenyang. Ya pokoknya gak tidur kan mau merokok aja. Wong ini ya cuma lewat aja rokok itu, gak masuk. Tapi sekarang sudah gak merokok itu. Terus bagaimana hukum wanita yang sudah balik namun tidak tutup aurat, dan bagaimana pula hukum suami atau orang tuanya yang tidak mengingatkannya? yaitu berdosa lah kalau gak nutup aurat. Suaminya wajib mengingatkan, orang tuanya wajib, saudaranya, tetangganya, ustadznya, semuanya wajib. Wajib semua, bukan cuma suaminya. Terus kakak kita mendoakan orang tua kita yang sudah tiada, tapi dia tidak beragama Islam atau non-muslim, Pak Kiai. Apakah doa kita sampai? Mendoakan orang tua yang sudah meninggal, kalau non-muslim hukumnya gak boleh. Orang kafir itu kalau sudah mati gak boleh didoakan karena gak sampai. Kalau masih hidup didoakan dapat hidayah gak apa-apa, atau didoakan sehat gak apa-apa. Kalau sudah mati didoakan ampunan gak boleh, haram hukumnya. Kalau non-muslim. Kalau orang tua muslim dianjurkan didoakan tiap hari. Tanda anak yang soleh selalu mendoakan orang tuanya. Kalau gak mendoakan berarti gak soleh. Jadi tandanya anak soleh rajin tahlil karena mendoakan orang tuanya. Ini ada kitab ya. Apa ini? Bahasa kitab apa? Dalam kitab I'anatit Talibin, anna Rasulullah SAW qala, man akhadha min turabil qabri halat dafni biyadihi ay hala iradatihi wa qara'a alaihi inna anzalna fi lailatul qadr sab'a marrat. Apa terusannya ini? Apakah bagaimana status hadis ini? Apakah sahih atau dhaif? Saya enggak tahu. Apakah ada azimat mayit? Bagaimana caranya menyampaikannya kepada jamaah? Saya enggak tahu. Yang jelas I'anatut Talibin ini karangannya As-Sayyid Abu Bakar Syatho Ad-Dimyati, gurunya para ulama kita. Dan kitab ini sampai sekarang masih menjadi rujukan. Jadi masih menjadi rujukan. Kalau cocok ya diamalkan. Kalau masalah hadis dhaif, seandainya dhaif masih bisa diamalkan. Jadi untuk amalan gak apa-apa itu, tetap kita amalkan. Ini punya guru kita. Dan ulama-ulama kita di Indonesia, sebagian anak cucu beliau, termasuk guru saya. Makanya saya gak berani. Ya. Ketika saya lagi sholat sunnah setelah zuhur, lalu ada orang yang menepuk punggung saya untuk menjadi imam, menjadi makmum. Apa yang harus saya lakukan, Pak Kiai? Ya terus aja sholat, nggak apa-apa kok. Cuma kalau imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat fardu, itu nggak ada fadilah jamaah, nggak dapat pahala berjamaah karena beda sholat.
harus sama-sama sholat fardu. Tapi gak apa-apa, boleh. Cuma ya kalau memang membantu, sebaiknya orang yang terlambat sholat berjamaah, gak ada kawan, minta kawannya menjadi imam atau jadi makmum sholat itu. Artinya mengulang sholat. Karena dulu di dalam hadis ada salah seorang sahabat terlambat sholat oleh Rasulullah, ayo bantu, udah sholat lagi sama dia, suruh sholat lagi. Cuma kadang-kadang mau kerja, wah disalahkan, kamu telat, tak tinggal aja pulang. Itu namanya gak menolong, mestinya dibantu itu. Terus saya mau nanya Kiai masalah hukum cambuk bagi orang yang berzina atau yang belum pernah menikah. Ada seorang yang berzina dengan seorang wanita, kemudian dia bertaubat, apakah taubatnya diterima? Dan bagaimana balasan dia di akhirat kelak sementara dia di dunia belum menjalani hukuman cambuk karena hukum di negaranya tidak memakai hukum Islam seperti di negara kita ini. Kalau ada orang berzina atau melakukan apapun, rahasiakan. Jangan beritahukan kepada siapa-siapa. Karena kalau gak ada yang tahu, oleh Allah ditutupi, berarti di akhirat oleh Allah akan ditutupi, akan diampuni. Ya banyak bersedekah ya, seperti cerita tadi, banyak ngasih makan, banyak bantu, menyesal pada Allah, insya Allah diampuni. Asalkan jangan diumumkan. Kalau pengumuman, nanti yang dengar jadi saksi di akhirat, Allah itu dulu berzina, cerita sama saya, jadi saksi besok. Jangan bangga, itu kawin, itu sudah sama saya kemarin. Wah, jadi saksi di akhirat besok. Jangan pengumuman. Malah kalaupun sudah mengaku, cabut lagi. Saya kemarin ngaku itu bohong itu. Sunnah dicabut. Mengapa? Biar besok di akhirat gak jadi saksi. Itu ya, kalau punya dosa jangan pengumuman. Itu berarti cari saksi di akhirat besok itu. Wong sudah oleh Allah ditutup-tutupi, gak ada yang tahu, malah diberitahu sendiri. Bikin susah aja. Tapi orang senang kadang memang cerita sama kawannya. Mencabut lagi, cerita kemarin gak bener itu, saya bohong, cabut lagi. Terus Oke, saya mau tanya, bolehkah kita mengaji hanya menonton YouTube, tapi kita sudah pernah melihat ustadznya? kalau ustadznya itu dapat dipercaya, memang ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah, gak apa-apa nonton YouTube. Karena memang sekarang zamannya seperti itu. Tapi kalau yang ada di YouTube itu ustadz Wahabi, jangan. Nanti yang disampaikan malah gak bener itu. Pilih-pilih. Karena di YouTube itu mulai yang putih sampai yang hitam tuh lengkap. Apa di YouTube yang gak ada itu? Mulai yang pakai jilbab tutup muka ada di YouTube. Semuanya ada, hati-hati. Ustaz, saya mau bertanya, bolehkah dalam proses ta'arufan nazornya di luar rumah tapi didampingi mahram? Tolong penjelasannya. Loh, kalau ta'aruf mau kawin memang disunnahkan nazar, bukan boleh. Jadi misalnya saya atau siapa mau kawin, ada orang nawari Pak Yai mungkin mau kawin lagi misalnya. Sunnah lihat, mengapa? Biar kalau nanti cocok tambah semangat. Wah, semangat ini. Yang perempuan juga sunnah nazar, biar semangat juga itu. Sunnah. Assalamualaikum Kiai, saya ingin bertanya bagaimana cara kita sebagai anak menyikapi orang tua kita yang dasarnya dari dulu dalam jauh dari Allah. Dan apa benar apabila setelah umur 50 ke atas sulit untuk menerima sebuah nasihat kebaikan dan melakukan ibadah seperti sholat? Jadi kalau ada orang tuanya nakal, anaknya banyak berdoa pada Allah agar Allah memberikan hidayah pada ayahnya. Beberapa tahun yang lalu saya ceramah di Manado, Sulawesi Utara. Ada orang tanya, gimana Pak Yai kalau punya anak nakal? Saya bilang, saran para ulama, para guru kita, orang tua yang punya anak nakal, orang tuanya setiap habis sholat maghrib baca Fatihah 21 kali, mendoakan anaknya agar baik.
Habis ceramah ada orang menghampiri saya, lalu kenalan. Ada apa? Saya mau cerita Pak Yai, katanya. Cerita apa? Sampean dari mana? Saya orang Jawa juga. Jawanya mana? Temanggung. Temanggungnya mana? Ngadirjo. Loh, saya sering ke sana Ngadirjo. Pak Yai kemana di sana? Saya bermalam di Kiai itu. Saya mau cerita beliau Kiai. Beliau guru saya. Ya apa ceritanya? Dulu ayah saya nakal, gak sholat. Setiap kali dinasehati pasti ya ngengkel. Ya sholat ya. Ayah ini satu-satunya yang gak sholat. Kita malu punya ayah gak sholat. Yang lain ayahnya sholat semua loh. Gak mau sholat. Gak pernah mau. Lama-lama saya tanya sama guru saya, gimana guru, ayah saya gak mau sholat. Gini aja, setiap habis sholat kamu baca Fatihah yang khusyuk untuk orang tua kamu. Berapa kali Kiai? Terserah kamu, yang penting istiqomah. Sejak itu setiap habis sholat saya baca Fatihah untuk ayah saya. Setelah dapat beberapa lama, saya masuk ke kamar ayah. Di meja kamar ayah ada buku tuntunan sholat. Saya tanya sama mama, Ma, itu buku tuntunan sholat di kamar ayah mama ya yang taruh? Enggak, saya gak taruh. Itu dari mana Ma? Saya gak tahu, kata. Lalu saya tanya sama adik, Dek, buku tuntunan sholat di meja kamar ayah dari mana? Itu ayah beli di pasar. Kapan? Tempo hari. Ternyata ayah diam-diam belajar sholat. Diam-diam sholat lagi, karena didoakan. Makanya ketika kita sholat ya, membaca ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kami itu artinya saya dan orang-orang yang kita cintai. Hadirkan dalam hati kita orang yang ingin lurus perbuatannya. Ihdinas syiratal mustaqim. Anak-anak kita hadirkan, kerabat-kerabat kita hadirkan, sahabat-sahabat kita hadirkan, jamaah semuanya hadirkan. Doakan pada Allah agar mendapat hidayah ke jalan yang lurus. Itu rahasianya. Terus, apakah tanda-tanda Dajjal akan turun sudah terlihat? Mengingat pada zaman ini banyak sekali orang-orang munafik. Tanda-tanda Dajjal memang sudah banyak, cuma masih banyak yang belum keluar. Karena Dajjal ini sebelum keluar ya, pra keluarnya Dajjal, air hujan oleh Allah dikurangi sepertiga, air dalam tanah dikurangi sepertiga. Tahun berikutnya dikurangi sepertiga, hujan kurang sepertiga, tanah sepertiga. Tahun berikutnya dikurangi sepertiga, habis. Sekarang sudah tinggal berapa? Tahun 80-an kata PDAM di Jember, kantong-kantong air di kabupaten saya di 30 titik. Sekarang tinggal 17. Sudah berapa? Sudah separuh ini. Ini sepertinya tanda-tanda mau keluar. Ya mudah-mudahan iman kita dijaga oleh Allah. Amin Allahumma amin. Ya mungkin di Dumai juga tinggal berapa itu. Cuma di Dumai yang disedot minyaknya, bukan airnya ya. Airnya ada juga. Banyak ya. Itu nanti berkurang. Dan di mana-mana berkurang memang. Yang ngebor ya manusia, dikurangi terus. Apakah Dajjal itu dalam Al-Quran? Apakah kata-kata Dajjal ada dalam Al-Quran? Kalau di dalam Al-Quran nggak ada. Di dalam hadis tuh yang ada. Dalam hadis-hadisnya mutawatir itu. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Kiai selalu dalam lindungan Allah. Kiai mohon doakan lisan saya, kasih dan ingatan saya kuat. Fasih dan ingatan saya kuat. Doa. kalau ingin fasih dan ingatannya kuat ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Itu doa Nabi Musa. Rabbi syrah li sadri, Tuhan lapangkan dadaku bagiku.
Wa yassir li amri, mudahkan urusanku bagiku. Wahlul 'uqdatan, lepaskan ikatan dari lidahku. Mengapa Nabi Musa minta dilepaskan dari ikatan? Nabi Musa itu awalnya kalau berkata-kata, kalau berbicara agak tersendat. Mengapa agak tersendat? Masih kecil pernah makan bara api. Pengaruh dari itu. Setelah berdoa itu hilang, ikatan di lidah itu hilang. Atau banyak baca sholawat. Kalau ingin kuat ingatan ya, banyak baca sholawat sebanyak-banyaknya, barangkali nanti hilang. Dulu ada seorang ulama besar, ada ulama namanya Imam Sa'duddin At-Taftazani. Imam Sa'duddin At-Taftazani ini selama belajar jadi bahan tertawaan temannya. Mengapa? Di antara kawannya dia paling bodoh. Dan kalau dia angkat bicara, namanya orang bodoh, pasti yang lain ketawa. Orang bodoh itu kan pasti omongannya lucu. Dan kalau belajar, pelajaran selalu gak ingat, lupa terus. Cuma orangnya rajin. Beliau muridnya Imam Al-Adud Al-Iji, Adududdin Al-Iji. Suatu ketika Imam Sa'duddin ini belajar di kamarnya, ada orang datang. Sa'duddin, ya, ayo pergi ikut saya. Kata dia, maaf, saya mau belajar, katanya. Orang tuh pergi, lalu datang lagi. Ayo Sa'duddin, pergi ikut saya. Maaf, saya ini bodoh, harus rajin belajar. Ini walaupun rajin masih bodoh. Kalau ikut kamu gimana, katanya. Oh sudah bodoh. Orang tuh pergi. Lalu datang lagi, ayo Sa'duddin ikut saya. Kamu ini gak ngerti kalau saya ini bodoh. Diajak pergi terus. Lalu kata orang itu, Rasulullah menunggu kamu. Kamu ditunggu Rasulullah. Imam Sa'duddin langsung bangun, gak pakai sandal, ikut orang itu mendatangi Rasulullah. Ternyata Rasulullah sedang duduk-duduk di bawah pepohonan bersama para sahabat. Sampai di situ ditanya, kamu dipanggil, gak segera kemari? Saya gak ngerti Rasulullah, kalau engkau yang panggil. Saya ini bodoh, tolong saya Rasulullah. Gimana saya ini bodoh? Lalu oleh Rasulullah Imam Sa'duddin disuruh buka mulut, diludahi. Setelah diludahi, pergi. Sudah kembali lagi. Kamu setelah ini gak bodoh lagi. Besoknya ketika gurunya Imam Al-Adud Al-Iji ini mengajar, Imam Al-Iji ini sebelum mengajar biasanya murid yang paling pandai suruh menerangkan pelajaran kemarin. Sa'duddin ngomong, guru, saya mau menerangkan, katanya. Karena Imam Sa'duddin mau menerangkan, kawannya tertawa. Loh, wong paling gak ngerti kok malah mau menerangkan. Akhirnya dikasih waktu. Begitu dikasih waktu, ternyata uraiannya luar biasa. Sampai gurunya menangis. Kata gurunya, Sa'duddin, kamu bukan Sa'duddin yang kemarin, sudah berubah. Makanya kalau ingin alim, ingin punya anak alim, ingin apa, orang tuanya yang rajin baca sholawat. Terus, anak yatim ketika ibunya menikah lagi, apakah dia masih yatim, masih jadi yatim dan dapat disangkat yatim? oh iya, selama belum baligh masih yatim. Cuma kalau ibunya nikah lagi, kalau papa yang baru ini baik, ringan bebannya. Beban ibunya tambah senang gitu. Wah, ini kayaknya ada yang mau menikah ini. Yang tadi ini kayaknya cocok ini ya. Berarti masuk pelajaran tadi. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Bukankah kita dianjurkan memelihara jenggot Pak Kiai? Kenapa Pak Kiai memelihara kumis? Apa? Jenggot itu hukumnya sunnah. Kalau dibersihkan makruh. Saya ini pakai begini karena tradisi para kiai di daerah seperti itu.
Saya dulu memelihara jenggot. Lalu sebagian kiai, bukan Wahabi, potong katanya. Akhirnya dipotong, ikut tradisi aja. Tapi saya menghargai, baguslah yang memelihara. Saya ini ya karena kiai-kiai rata-rata begitu di daerah Jawa. Bagaimana kalau kita bekerja di bank konvensional, bekerja sebagai satpam atau cleaning service, apakah saya termasuk terkena riba, Pak Kiai? Oh, yang nggak kerja kena riba, apalagi yang kerja. Bukan cuma yang kerja, yang nabung, yang punya ATM, kena semua itu. Makanya kita ini semuanya baca istighfar. Dan uang kita semuanya dari bank. Ada yang uangnya ada keluar dari Bank Indonesia? Gak ada, kecuali uang palsu. Jadi memang apa namanya, bank konvensional itu ribawi memang. Ribawi. Bekerja, kemudian jadi cleaning service, jadi satpam, nabung, ribawi semua. Termasuk yang punya ATM itu. Ya termasuk saya lah. Karena kalau gak pakai itu repot kalau transaksi dari luar itu. Ya memang harus banyak istighfar zaman sekarang itu. Dan hatta bank yang syariah itu luarnya syariah, tapi isinya merger dengan yang konvensional. Cuma mukanya tok ya, bedaknya itu syariah. Isinya nanti kumpul lagi itu. Ya, tapi lumayan lah daripada terang-terangan begitu. Susah memang zaman sekarang. Terus, apa amalan agar istiqomah dalam Islam, Kiai? Amalan agar istiqomah. Amalan itu agar istiqomah ya pertama jaga makanan. Jangan sampai makanan yang haram atau syubhat. Yang kedua jangan banyak makan. Karena kalau makan ini full nafsunya tinggi. Kalau sudah nafsu tinggi pikiran kemana-mana biasanya. Terus jaga mata. Kalau tidak halal jangan dilihat. Karena kalau mata ini lihat gak halal, lihat barang yang gak halal, biasanya ibadahnya gak khusyuk. Penting ya itu diantaranya. Makanya kalau pulang jangan suka nonton TV. Kalau pulang dari masjid mau tidur jangan lihat TV dulu. Baca doa, baca surat. Karena kalau sebelum tidur nonton TV, nanti mimpinya sepak bola yang ada di TV. Sebelum tidur itu baca doa, jangan baca handphone. Kalau sebelum tidur itu SMS-an, kirim WhatsApp, bangun tidur cari handphone lagi. Tapi kalau sebelum tidur baca doa, bangun pasti doa lagi. Sudah ya? Tadi mau tanya apa? Ya, tapi jangan panjang-panjang, ini udah malam. Singkat, to the point. Ya, Pak Yai, saya mengagumi 3 rapi di Indonesia, Pak. Itu Rapi, Putrapi, dan Tidak Rapi. Yang paling saya Bapak, Pak Yai. Apa tadi Pak Yai? Kami di sini di masyarakat dengan Barat ini kan masih bingung kalau kita nanti Pak Yai terangkan apa golongan yang suka mempengaruhi tidak tahu atau jamaah. Kita juga jamaah tahu. Yang keduanya ciri imam atau kiai ulama yang perlu kita anut. Mungkin ada ciri-cirinya. Kita di sini masih awam barangkali Pak Yai. Barangkali nanti soalnya kan ada yang masuk semua mengaku yang terbaik ini. Kita juga tahu nama-namanya Pak Yai. Kalau ada yang masuk kita bisa kantor seperti Pak Yai. Terima kasih Pak Yai. Jadi apa namanya, para ulama, para kiai yang perlu kita ikuti, ulama yang fatwanya sama dengan ulama-ulama dulu. Kalau ada ustadz atau siapapun fatwanya berbeda dengan orang dulu, apalagi mau merubah ajaran dulu, jangan diikuti. Itu aja. Kita ikuti ajaran yang lama. Yang baru itu kadang orderan, pesanan. Walaupun profesor atau apalah,
Wong profesor tuh cuma gelar kertas. Kiai-kiai kita dulu gak ada gelarnya, tapi alim-alim. Ulama-ulama dulu itu ada yang hafal 100 kitab, 90 kitab. Bukan cuma Quran. Kitab tuh lebih sulit daripada Al-Quran, karena Al-Quran memang dimudahkan oleh Allah. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri. Orang dulu itu kitab tuh hafal. Ulama-ulama dulu. Dan lurus-lurus, soleh-soleh dulu. Jadi dengan yang baru-baru hati-hati. Dan banyak konsultasi dengan para ulama ya. Para ulama yang memang benar-benar ulama dan memang berhati-hati. Karena sekarang memang di mana-mana susah. Di Mesir, di Saudi yang bengkok-bengkok sudah mulai banyak sekarang. Di Saudi Arabia ini sudah buka gedung bioskop, sudah buka hiburan, sudah tambah rusak. Tekanan dari Amerika dan Israel. Takut semua sekarang. Kita ini memang kalah sekarang ini. Makanya kita berhati-hati, jaga anak kita, jaga keluarga kita, lingkungan saudara-saudara kita. Terutama orang yang paling dekat dengan kita. Karena zamannya sekarang jaga diri baik-baik itu. Ini pertanyaan terakhir. Nama-nama aliran ada Syiah, ada Salafi, ada Wahabi, ada HTI, ada liberal ya. Di sini ada LDII, Lembaga Dakwah Islam itu sesat juga. Hati-hati jangan ikut. Orang kalau singgah ke masjidnya dipel. Hati-hati, itu juga menyimpang. Apa? Islam Nusantara. Islam Nusantara itu gak jelas apa maksudnya sampai sekarang itu. Gak jelas. MTA itu Wahabi juga. Hati-hatilah. Iya. Itu apa itu? Pemilihan presiden pada tahun ini Pak Kiai pilih siapa? Kan masih lama itu. Kapan pilihannya? 17 April. Jadi begini ya. Masalah politik ini jangan jadi pikiran. Mengapa? Karena kita jangan bertengkar karena politik. Mengapa? Perhatikan, umat Islam ini oleh Allah akan diberikan pemimpin yang baik, diberikan kedaulatan politik. Kuncinya ada 2. Faham? Kuncinya ada berapa? Ada 2. Kunci yang pertama, umat Islam perlu menjaga akidah, iman yang kuat. Yang kedua adalah beramal soleh. Kalau umat Islam ini menjaga 2 ini, insya Allah diberikan pemimpin yang baik. Paham? Jadi umat Islam akan diberi pemimpin yang baik. Kuncinya berapa? Itu kuncinya. Ini bukan kampanye. Sudahlah. Ya memang 2, masa mau bilang 1. Kalau yang benar 2 bilang 1 malah gak bener itu. Jadi 2 aja lah. Karena yang sesuai memang 2. Ya? Hah? Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya Pak Kiai. Di dalam pertanyaan yang tadi ada sebagian di situ kode sholat. Kode sholat yang tadi. Iya. Ini mungkin ada kawan-kawan yang bertanya tentang kode sholat. Jadi apakah kita itu yang mempunyai pedoman? Sementara kita ingin melaksanakan sholat sunnah. Apakah ini dibolehkan? Apakah tidak? Sementara kalau diperhatikan Imam Nawawi dari kitab Majmu' Syarh Muhadzab, beliau mengatakan boleh. Tapi selain boleh dengan Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, katanya itu adalah haram. Bagaimana mempertemukan 2 pendapat ini Pak Kiai? Jadi menurut pendapat yang kuat mazhab Syafi'i, orang yang punya hutang sholat karena disengaja, maka tidak boleh mengerjakan sholat sunnah. Waktunya arahkan untuk mengganti yang fardu itu. Kalau
puasa misalnya, orang meninggalkan puasa disengaja, nggak boleh puasa sunnah, harus qadha dulu. Baru setelah itu mengganti, baru setelah itu setelah mengqadha puasa sunnah. Kalau meninggalkan itu gak sengaja, disunnahkan mendahulukan yang hutang, itu yang fardu. Dianjurkan itu kalau meninggalkannya gak disengaja. Jadi misalnya seperti ketiduran ya, tidur mulai jam 3, bangun jam 9 pagi, subuhnya ketinggalan, kan gak sengaja. Maka bagaimana? Sunnah diqadha dulu, baru sholat sunnah. Kalau memang meninggalkannya disengaja, nggak boleh sholat sunnah, qadha dulu baru sholat sampai selesai. Jadi kalkulasi itu berapa tahun meninggalkan. Jadi gak usah taraweh, gak usah ini, bilang saya uzur, minta maaf karena sholat qadha. Ya sesempatnya lah, secukupnya ada waktu, kejar waktunya itu. Ya salahnya sendiri, punya hutang, itu kan hutang memang. Kalau waktunya qadha itu bebas. Punya hutang sholat subuh di qadha isya. Jadi misalnya habis sholat isya langsung sholat 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lalu zuhur, gak apa-apa itu. Jadi subuhnya gak nunggu waktu subuh karena hutang. Sampean punya hutang pada orang, hutangnya jam 6 pagi, masa perlu nunggu jam 6 pagi bayarnya? Ada, langsung bayar aja, orang punya hutang itu. Sama dengan itu. Saya kira itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mohon terakhir ini. Jadi gini Pak Yai, jadi sholat Jumat Pak Yai. Ini apa? Sholat Jumat. Ini ada perlu diqadha enggak? Jadi cara bayarnya. Sholat Jumat itu diqadha, tapi diqadha zuhur. Wajib diqadha cuma menjadi zuhur. Harus di masjid juga? Yang enggak lah, di rumah zuhur di rumah kok enggak apa-apa. Mudah-mudahan kita diampuni semua oleh Allah. Hajat-hajat kita dimudahkan. Anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Allah mengampuni dosa-dosa orang tua kita, guru-guru kita. Yang sakit mudah-mudahan segera sembuh. Yang ada hutang segera lunas. Yang belum punya rumah segera punya rumah. Yang belum ketemu jodoh mudah-mudahan segera ketemu jodoh. Dapat yang soleh dan solehah. Anak-anak kita jadi anak soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم ارزقنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا طلابنا وأحبابنا من العقول أوفرها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها من الدنيا خيرها من الآخرة نعيمها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا مشايخنا معلمينا وأصحابنا وأحبابنا من أحسن إلينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.